Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tepuk tangan. Mantap, meriah sekali ya. Baik, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Kita akan melaksanakan bimbingan klasikal ya. Hari ini ada topik yang sangat menarik yang tentunya mungkin kalian sudah bisa baca gitu ya. Sebelumnya habis pelajaran apa ini tadi? Matematika lanjut. Pelajaran yang sangat menarik ya. Sangat genuine gitu ya apa yang kalian keluh kesahkan gitu. Ya, dengan Bu Minda atau siapa tadi? KPL. KPL dari? UNES. Ya, terima kasih sekali lagi anak-anak saya ucapkan atas kehadirannya. Jadi mungkin untuk mengawali kegiatan hari ini sebelum kita lanjutkan bisa dipimpin doa dulu ya agar diberikan kelancaran. Yang biasa memimpin doa silakan. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga dimudahkan dalam segala hal. Amin. Baik, anak-anak sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Tema pada hari ini adalah terkait dengan jaga konsistensi. Jadi menjaga konsistensi ini merupakan salah satu jurus ya. Jadi dalam on job learning yang saya lakukan saat ini diberikan tugas ataupun penugasan untuk mengimplementasikan pelatihan saya ya. Ada 7 jurus yang saya pelajari, salah satunya adalah ini ya. Kemarin di kelas lain sudah ada salah satu jurus terkait dengan kenali potensi. Nah, untuk sekarang ini kita jaga konsistensi. Ya, nanti kita akan ikuti materinya, kita akan bersenang-senang bersama. Oke? Siap? Siap. Kalau sebelum masuk ke sana, mungkin saya tes hari ini. Kita ketawa dulu paginya. Ikuti saya aja ya. Ikuti saya. Sabar. Biasa ketawa sendiri gitu ya. Sing tenang. Ikuti saya. Ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Masih kurang. Tambahin berarti jadi 11. Ha 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 ha. Ini agak kecampuran soalnya campuran matematika tadi mungkin ya. Baik, kalau sekiranya anak-anak sudah siap, mungkin kita bisa memulai kegiatan pada pagi hari ini ya. Iya, langsung games pula ya ini ya. Langsung games pula. Gamesnya adalah berpasang-pasangan. Ya. Yang ada yang nggak punya pasangan? Ada? Nggak apa-apa, nanti gabung ke temannya. Ini berarti dengan ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Rasa rono-rono weh. Ya, berpasang-pasangan bisa berhadap-hadapan. Silakan. Yo. Angel. Oke, perintahnya adalah lakukan switch ya. Nanti untuk yang menang jadi A ya, ingat yang menang jadi A dan yang kalah jadi B ya. Switch-nya switch yang Indonesia aja, jangan yang gunting batu kertas ya. Hah? Gak bisa. Waduh, nah bisanya apa? Gunting batu kertas. Ya udah, pakai gunting batu kertas. Switch-nya. Yo, silakan dimulai.
Ya. Itu berarti karena bertiga nanti yang satu jadi A, yang dua jadi B gitu ya. Oke. Kalau sudah A mana A? 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 Ayo. A mana? B. Ya. Ya. Kemudian perintah yang pertama adalah A mengepalkan tangan sekuat mungkin. Ayo, A mengepalkan tangan sekuat-kuatnya. Sekuat mungkin. Ya. Seolah sedang memegang benda yang berharga. Gitu ya. Kemudian, ya, dengarkan. Kemudian B bertugas membuka kepalan tangan A. Bebas caranya, mau dicakar, mau digigit, mau terserah. Ayo, silakan. Gimana caranya? Ya, gimana caranya? A terbuka tangannya. Silakan. Ayo, silakan. Berhasil. Hampir berhasil. Ayo semangat. Oh, berhasil. Ya, berhasil. Ini berhasil. Berhasil. Oke. Oke, waktu habis dalam 3, 2, 1. Oke, itu baru ronde pertama. Sekarang ronde kedua. Ingat ya, ronde kedua. Pada ronde kedua gantian B mengepalkan tangan, ya. Kemudian A yang membuka, tapi syaratnya tidak boleh menyentuh tangan B. Terserah bagaimana caranya kalian. Dimulai dalam 3, 2, 1. Gak boleh menyentuh. Bebas, tapi gak boleh menyentuh tangan. Terserah, tapi jangan disentuh tangannya. Ya, nggak boleh nyentuh tangan. Ya, terserah. Ada yang sudah berhasil? Sudah berhasil? Berhasil. Yang lain ada yang sudah berhasil? Oke, selesai dalam 3, 2, 1. Tepuk tangan. And then let's discuss. Bisa lihat ke depan. Ya, lihat ke depan. Ya, sekarang kita diskusikan ya. Untuk B, apakah mudah membuka tangan A dan apa saja upayanya? Ayo. Bagaimana? Susah? Upayanya tadi apa saja? Upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A. Ada yang lain? Ya? Dijilat. Cuma belum dicelupin aja gitu berarti ya.
Oke. Dan apakah berhasil? Yang berhasil angkat tangan? Yang pertama tadi ronde 1. Yang berhasil ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang putra nggak ada yang berhasil? Atos ya. Pokoknya kudu gelut biasanya ya. Nah, kemudian untuk A, mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangannya kuat-kuat dan semakin dipaksa semakin kuat? Kenapa kira-kira? Ya? Biar tidak terbuka. Selain itu, memberikan tekanan. Tekanannya jadi semakin kuat. Kenapa kira-kira? Ya nggak salah gitu ya. Tapi ternyata semakin dipaksa itu semakin kuat gitu ya. Kayak siapa itu? Nah, kemudian untuk ronde kedua sekarang ya. Pertanyaan untuk A, apa yang dia lakukan, apa yang kamu lakukan ya untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh? Nah, tadi siapa tadi? Siapa tadi yang berhasil? Ya. Apa tadi yang kamu lakukan dengan cara seperti apa? Gelitikin badannya, Pak. Digelitikin badannya sampai terbuka gitu ya. Bagaimana sudah tersisa itu? Nah, ini berhasil tadi ya. Jadi the one and only one ini satu-satunya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah mana yang lebih mudah, apakah ronde pertama ataupun ronde kedua? Ronde pertama. Kenapa? Karena langsung membuka dengan tangannya, gitu ya. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang sering kita lakukan? Ayo. Cara yang pertama apa yang kedua? Pertama. Oke. Ya, ini sama halnya dengan kehidupan kita. Ya. Jadi kita itu diibaratkan ya seperti ini, kebiasaan kita ini. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kan ingin dihargai, kemudian ada ekonomi itu artinya keakuan gitu ya, ataupun kemerdekaannya. Atau kalau dalam teorinya Abraham Maslow itu ada tingkat kebutuhan ataupun piramid kebutuhan manusia yang diawal dari kebutuhan dasar dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian mengapa kita tidak suka dipaksa ataupun diperintah? Kira-kira? Karena harga diri, terus ada lagi ego, nggak nyaman, betul. Apa lagi? Sedih. Sedih karena habis matematika. Ya, karena memang jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, maka ya ini manusia itu memiliki yang namanya radar persuasi ya, yang akan memunculkan reaktansi ataupun reaksi resistensi. Apa itu reaksi resistensi? Jadi kita itu kalau semakin dipaksa itu akan memunculkan perlawanan, ya enggak? Nah, itu yang disebut dengan reaksi resistensi ya. Dan ujung-ujungnya adalah perintah yang diberikan akan diabaikan ya. Larangannya pun akan menjadi rekomendasi. Tahu nggak kenapa kok Indonesia ya, mungkin dunia sebenarnya kampanye anti rokok itu gagal. Kenapa? Kenapa dikatakan gagal? Karena yang merokok tetap saja atau mungkin bahkan bertambah. Kenapa kira-kira? Ya, karena hanya ada paksaan. Ya, paksaan kamu dilarang merokok. Merokok membunuhmu kan gitu-gitu kan? Tidak merokok tidak menyehatkan ataupun ajakan-ajakan yang lain yang sifatnya persuasi. Nah, seperti ini contohnya, ya. Dilarang merokok malah tambah banter ngerokoknya. Ada salah satu orang yang pernah cerita sama saya. Pak saya itu sebenarnya sangat takut Pak dengan merokok. Terus saya membaca buku tentang bahaya rokok. Setelah itu saya berhenti membaca buku. Jadi tetap lanjut merokok. Itu karena ini. Karena apa? Adanya ditakut-takuti ya. Kemudian
kemudian diancam dan lain sebagainya. Ini ada sebuah video ya dari bintang kecil ya. Oh. Bintang sholat. Ntar aja. Sholat dulu ya. Bintang sholat. Ntar aja. One again. Sholat dulu ya. Bintang sholat. Ntar aja. Ya. Ada komentar. Ya, video itu bintang Emon itu sudah siap-siap untuk sholat, gitu ya. Tiba-tiba ibunya berteriak untuk menyuruh sholat. Ya, kemudian reaksi bintang Emon seperti apa? Semangat jadi malas, jadi nggak mood gitu. Padahal tadinya udah semangat mau sholat, gitu ya. Dan mengapa dia bereaksi seperti itu kira-kira? Karena ya memang ada tekanan dari luar, ada perintah gitu ya, bukan ajakan namun mungkin lebih ke perintah, dan dia merasa tidak nyaman. Apakah ada yang pernah mengalami hal demikian? Sebenarnya sudah niat maunya tapi tiba-tiba malah jadi malas ya. Pernah? Contohnya apa? Oh nyapu Pak. Oh nyapu. Iya, dari Solo. Ayo nyapu gitu. Iya. Langsung Ada mau niat nyapu. dan niat nyapu, malah jadi nggak jadi. Nah itu hal-hal seperti itu sering kita alami. Nah dalam kehidupan kita itu ada yang disebut dengan pemantik ataupun stimulan. Jadi ketika kita akan melakukan suatu hal, ya itu bisa kita aktifkan tombol-tombol, ya ini disebut dengan tombol ajaib. Ya. Dalam BK pada saat ini disebut dengan tombol ajaib. Ini dipelajari ketika kami kemarin melakukan pelatihan itu ya. Yang pertama ada tombol kesenangan. Ya. Nah, tombol ajaib ini perlu diaktifkan untuk nanti kita membuat perencanaan terkait dengan menjaga konsistensi ataupun merubah kebiasaan yang negatif menjadi kebiasaan positif ataupun ya membuat kebiasaan positif yang benar. Pertama ada kesenangan, artinya kita bisa mengawali kegiatan karena yang kita senangi dulu. Apakah harus yang senang-senang Pak? Senang yang tipis-tipis pun boleh gitu ya. Jadi nggak harus yang sangat-sangat. Kemudian ada kebanggaan. Oh ya saya kalau melakukan ini menjadi kebanggaan bukan hanya untuk diri saya bahkan tapi untuk orang tua gitu ya. Kemudian ada keingintahuan, ya. Awali dari melakukan sesuatu dari rasa ingin tahu kita. Saya sebenarnya tidak suka membaca buku, tapi rasa ingin tahu saya lumayan tinggi, sehingga saya lebih sering selancar mencari literasi di internet daripada membaca buku. Karena kenapa kok saya sampaikan demikian? Karena saya dianggap orang yang dengan teman-teman pun sedikit memiliki pengetahuan yang lebih luas gitu ya. Bukan sombong tapi itu fakta. Kemudian ada diawali dari minatmu gitu ya. Kemudian tujuan ataupun purpose. Artinya kita mengawali dari tujuannya untuk apa dulu. Oh saya mau nge-gym. Tujuan saya pengen membentuk otot buset misalkan gitu ya. Tujuannya harus kuat. Kemudian ada kebutuhan. Contohnya apa? Makan manyung ya. Makan manyung gitu ya. Yang hobinya makan ada? Gak usah malu kali, nggak apa-apa juga, hobi makan biasa gitu. Ya kamu? Mancing. Oh mancing keributan. Kemudian dilihat dari benefitnya ataupun manfaatnya. Terus ini agak ekstrim juga, ini tantangan ya. Misalnya, siapa sih panggilanmu? Akmal ditantang gelut karo siapa? Nah. Dia agak sensitif kalau ngomong gelut-gelut, kamu jangan ngomong gelut sama dia. Agak sensitif dia. Halo bro. Aman ya? Oke. Kemudian keyakinan dari apa yang kita yakini. Loh, kita mau sholat yuk karena kita yakin nantinya kita akan diganjar kan gitu. Ganjarannya apa? Ya. Terus makna ataupun meaning gitu ya.
kebermaknaan. Itu tombol-tombol nanti yang mungkin kita bisa aktifkan. Gitu ya. Nah ini terkait dengan pembiasaan ya. Disiplin yang seperti biasanya itu kan ada faktor eksternal seperti paksaan. Contohnya, jangan berangkat terlambat, nanti kamu dapat poin. Biasa seperti itu? Yang biasa terlambat, ayo mengaku, ayo. Gitu ya. Nah untuk disiplin positif kita itu menggunakan diksi ya, karena adanya kesadaran internal bahwa oh ya saya ini sekolah maka saya harus disiplin, harus mengatur waktu saya untuk tidak terlambat. Nah cari penyebabnya, penyebab keterlambatannya apa? Oh ternyata saya tidurnya bangunnya kesiangan karena tidurnya kemalaman misalkan gitu. Terus untuk disiplin yang biasa ini membentuk kepatuhan ya. Jadi kamu harus patuh sama orang tua, gitu ya. Kamu harus patuh terhadap aturan sekolah. Gitu ya. Yang benar disiplin positif ini adalah dengan menumbuhkan tanggung jawab. Tanggung jawabmu sebagai anak kepada orang tua itu apa? Bukan kepatuhanmu terhadap orang tua. Poinnya adalah pada itu. Nah, terus untuk disiplin yang biasa ini biasanya hanya berbasis pada jangka pendek, ya. Sedangkan untuk disiplin positif ini lebih ke jangka panjang. Nah, ini terkait dengan bagaimana kebiasaan itu terbentuk. Pertama ini ada petunjuk, ya, ataupun isyarat, ya. Ini buatlah kebiasaan itu jelas, ya, kelihatan, ya. Jadi kamu itu membuat kebiasaan yang benar-benar terlihat dan jelas. Misal, tadi misalkan bangun lebih awal, gitu ya. Terus yang kedua, alurnya adalah selanjutnya ke keinginan. Jadi buatlah kebiasaanmu itu untuk menjadi lebih menarik. Contohnya kenapa kamu harus bangun pagi? Oh ternyata si dia sudah menyapa di pagi hari. Jadi kan lebih menarik gitu, ada apa namanya? Variasinya gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kemudahan. Jadi kita membuat kebiasaan itu untuk lebih mudah dilakukan. Contohnya, kalau terkait dengan bangun pagi berarti seperti apa? Seperti apa? Membuat kemudahan di bangun pagi misalkan. Bingung? Tidak mudeng? Ya, jadi kebiasaan yang lebih mudah, mungkin kita juga membiasakan seperti menggunakan alarm dan lain sebagainya. Ya. Terus beri juga reward ataupun ganjaran yang memuaskan agar kita itu bisa terus di-continue. Misal, oh ya, saya bangun pagi sudah 1 minggu nih, gitu ya. Terus karena saya bangun paginya sudah konsisten, maka saya akan jajan di geprek integral 100.000 misalkan, misalnya gitu. Tapi nggak harus yang self reward terlalu berlebih. Nah ini kita masuk terkait dengan atomic habit ya. Ini sudah termasuk sebenarnya. Jadi ini katakanlah si siapa? Jika mau lari sehari 10 km, sudah pernah? Belum? Lari dari kenyataan? Iya. Terbiasa. Pertama jahat sekali. Oke, ini ada tingkatan-tingkatan. Jadi seperti tadi digambarkan dalam kepalan tangannya. Kepalan tangan kalian. Jadi kalau itu gamenya itu bermakna loh, bukan berarti nggak bermakna. Kepalan tangan yang pertama ini adalah reptilian brain. Ya, dia tadi nutupnya di dalam, dia akan paling kuat. Nah, yang kedua, yang ketiga ini ada digambarkan sebagai beruang dan lain sebagainya. Ini ada harimau, ada beruang. Artinya, kalau kepala yang pertama, kalau yang kedua itu sudah terbuka, ya, ada satu lapis lagi. Nah, kalau yang kedua sudah terbuka, maka
tinggal ini. Kalau ini sudah terbuka, ya, akan seperti ini. Ini digambarkan dalam sebuah target keseharian. Hanya lari ya, tapi yang kita contohkan di sini lari. Jika mau lari sejauh 10 km setiap hari. Hari 1, 2, ini masih semangat ya. Masih sangat excited gitu ya. Hari ketiga menuju keempat mulai nih lelah ya. Wah, aku ngomong melayu-melayu awakku wis gering kok. Lemes-lemes ngene ya ora oleh es teh meneh. Hari kelima 6, 7 guys. Melek-melek. Ya. Dan hari ke-100 zong. Kira-kira kenapa? Karena tadi ada reptilian brain tadi. Jadi manusia itu kalau dikagetkan begitu ya, dia akan membentuk self defense. Seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau kita itu diberi efek kejut itu akan membentuk resistensi. Jadi seperti kampanye rokok dan lain sebagainya. Nah, yang tadinya semangatnya awal itu baterainya full ya. Ini yang ke hari kelima, keempat, lima, enam ini baterainya mulai turun. Semangatnya juga turun. Ya. Kenapa? Karena reptilian brain ini sudah aktif. Wah, saya mau lari 10 kilo. Semangat awalnya semangat, tapi lama-kelamaan dia akan bangkit ya. Dinosaurus tidak akan tinggal. Ya. Paham nggak sampai sini? Sampai sini paham nggak? Kalau masih ada yang bingung nggak apa-apa kita diskusikan. Ya. Jadi kita itu mengawali sesuatu harusnya adalah dengan cara seperti ini. Diawali dari lari target yang tidak terlalu muluk-muluk. Yaitu wah satu hari ini aku mau lari 1 kilo aja. Gitu ya. Ini agar apa? Reptilian brain-nya tidak defense ataupun dia tidak aktif. Jadi ya dari 1, 2, 3 nanti akan naik lama-kelamaan. Kenapa saya sudah mengalami Pak? Saya kalau pas nggak ada jam BK itu, saya pasti izin untuk jalan. Jalan kaki. Pertama, sebenarnya jalan kaki itu motivasi saya juga bukan hanya jalan, tapi pengen cari makan sih. Pertama dekat belakang pegunungan, itu biasa ya. Terus lama-lamaan saya ke Prabudan, jalan kaki itu seminggu 2 minggu biasa. Naik tingkat lagi saya ke pasar Wonogiri, dekat Penerawan itu juga sudah biasa. Nah, terus saya pernah ngajak Pak Aga jalan kaki ke rumahnya Pak Fauzi di Gedung Mundu. Itu PP sekitar 13 kilo dari sini. Dan karena saya sudah terbiasa jalan, ya, maka setelah itu juga saya tidak berhenti jalan lagi. Artinya reptilian brain saya sudah tidur gitu ya, tidak membuat defense. Itu salah satu contohnya. Nah, nanti kalian pun sama. Ketika membuat kebiasaan untuk tidak terlambat datang ke sekolah, maka oh ya dari awalnya dulu, oh ya karena saya bangun terlambat. Gimana? Oh boleh kok. Kamu kurangi dulu bangun terlambatmu. Tadinya bangun jam berapa? 7:30 Pak. Bolehlah 6.15 gitu ya. Ataupun jam 6 syukur-syukur gitu ya. Yang penting jangan langsung shock. Karena apa? Nanti kebiasaan itu tidak akan terbentuk. Yang ada kamu bangun siang lagi gitu. Jadi harus sedikit demi sedikit. Nah ini ya. Jadi ini ketika kita jalankan yang sudah, kalau orang Islam menyebutnya sebagai istiqomah ya, ini pasti akan lebih tajamnya nanti karena motivasi kita sudah. Ya. Ini salah satu teori terkait dengan atomic habit ya. Membangun kebiasaan kecil tapi itu nanti akan menjadi besar gitu. Dan memang harus kita awali dari hal terkecil dulu, nanti baru naik. Daripada nanti dari tinggi ya, terus tiba-tiba disebut dengan atomic habit ataupun kebiasaan kecil.
ngantuk atau kalau ada penjelasan yang menurut kalian bingung, sampaikan ya. Nanti kita diskus. Jadi kalau teori ini menyatakan bahwa sehelai benang setahun akan menjadi selembar kain. Daripada selembar kain lama-lama akan jadi sehelai benang, apalagi benangnya anak. Jadi kita harus gunakan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi duit ya. Itu kan kata yang sering. Kalian boleh scan ini e-book terkait dengan rahasia tidur, dan kalian sudah dapat token gratis. Silakan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan Nah sehat sekarang ya, kita bersama nanti guru yang hebat, bisa duduk. penuh cinta Sekarang kita dan membuat bersahabat, kelompok lagi dengan berdua dengan kelompok yang tadi aja. Jadi tolong dibagi satu-satu. jujur, Siapkan pulpennya ya. kenali potensi, kelola emosi, Pulpen nggak mau pulpen. kan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ya, sisa langsung ya. Aman dan nyaman dan juga menggembirakan, Kalian tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ini Pak, tujuan terlambatnya kenapa? 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Yang sudah, yang pasangannya sudah. Udah? Berdua? Ya, mau siapa dulu yang baca? Sini biar kelihatan. Benar sini ya, kamera ya. Jadi saya akan membacakan jam tidur teman saya yaitu Adina. Sehari yang lalu dia tidur pukul 9 dan bangun pukul 4 pagi lebih 45 menit. 2 hari yang lalu dia tidur pukul setengah 10 dan bangun pukul 5. 3 hari yang lalu Adina tidur pukul 9 dan bangun pukul 4.50. 4 hari yang lalu Adina tidur pukul 9:10 dan bangun pukul 5. 5 hari yang lalu Adina tidur pukul 10 dan bangun pukul 5:05. 6 hari yang lalu Adina tidur pukul 9:45 dan bangun pukul 4:50. 7 hari yang lalu Adina tidur pukul 10 dan bangun pukul 5:10. Apa yang menyebabkan tidur telat? Yang pertama yaitu mengerjakan tugas. Yang kedua, tidak bisa tidur. Yang ketiga, asik bermain HP. Scroll. Iya. Lalu dampak tidur telat dan begadang. Yang pertama, mengantuk saat pagi. Mengantuk. Badan kurang fit dan lemas.
Dan lemas. Iya. Iya. Tepuk tangan untuk Adina. Oke, yang putra. Ayo. Siapa? Ini udah ya tadi ya? Sudah ya? Ya. Nanti yang mau bacakan siapa? Punya siapa? Ini punya. Ayo, silakan. Berdiri. Saya akan membacakan punya teman saya ya, milik teman saya yaitu Muhammad Raihani. Pegang. Sehari yang lalu Raihani pergi tidur pukul 12. Bangun tidur jam 5 pagi. Dari 3 hari yang lalu pukul 3. Bangun pukul 5 pagi. 4 hari yang lalu pergi tidur jam 12. Bangun jam 5. 5 hari yang lalu pergi tidur jam 9, bangun jam 5. 6 hari yang lalu pergi tidur jam 9, bangun tidur jam 5. 7 hari yang lalu pergi tidur jam 10, bangun tidur jam 5. Bangunnya jam 5 semua ini? Iya, jam 5. Tenang kurang ini. Nah ini terus Apa yang menyebabkan tidur terlambat? Pertama, main rebana. Yang kedua, main. main rebana. Apa dampak dari tidur terlambat dan begadang? 1. Ngantuk. 2. Pusing. 3. Gak fokus. Gak fokus. Oke, terima kasih. Ini punya Raihan. Oke. Iya, setelah itu ya, yang di HP nanti jangan lupa di screenshot ya, LK-nya dikirimkan ke saya nanti, jadikan satu, baru kirimkan ke saya ya. Nah, terus kita harus membuat perencanaan agar namanya reptilian brain kita tidak menyerang ya. Yang biasa mungkin tidurnya jam 12 ini diturunkan jadi jam. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Yang putra ditulis, saya punya tidak apa-apa gantian ya, gantian tahu bahasa Indonesia. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Mic-nya dipegang. Ya, ada agak nyerong. Nah, Di Zoom. Ayo, wes. Rencana kebiasaan tidur 7 hari ke depan. Punya Iqbal, hari pertama sampai hari ke-8 itu tidur jam 8. Bangunnya jam setengah 5. berarti itu semua Ya. rangka langsung. Ya, Konsisten. Kamu biasa tidur jam berapa tuh? Tidur tuh biasanya jam 9. Jam 9. Jam 10. 9 jam 10. Beneran? Nanti enggak? Itu mengaktifkan reptilian brain. Nah, terus yang ini apa? Manfaat tidur cepat dan rencananya? yang pertama manfaat tidur cepatnya dapat bangun dengan segar. Yang kedua bangun tidak pusing, metabolisme tubuh membaik. Metabolisme membaik. Terus yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu tidak pegang HP 30 menit sebelum tidur. Tidak pegang HP.
Ya. Terus Terus cuci muka sebelum tidur agar ngantuk. agar ngantuk. Cuci muka agar bangun apa agar ngantuk biasanya? Nggak suka kafe. Oke, terus Mendengarkan lagu. mendengarkan lagu. Ya. Pegang HP juga? Enggak, Pak. Oh, enggak. Kayaknya kita taruh, Pak. Saya dengar suaranya. Masa ada iklan nggak? Ya, itu Pak. Gangguan, Pak. Loh, kapan selesainya? Ayo satu lagi yuk. Biar kita segera selesai setelah ini kita. Oke, silakan. Ada sini. Biar temannya lihat sudah. Saya izin membacakan rencana kebiasaan tidur milik teman saya, Dewi. Jadi untuk hari pertama, Dewi berencana untuk pergi tidur pukul 10:30 menit. Kemudian bangun tidur pada pukul 5:40 menit. Kemudian di hari kedua, ia akan pergi tidur pukul 10 malam dan bangun tidur di setengah 6 pagi. Di hari ketiga, ia akan pergi tidur setengah 10 malam dan akan bangun tidur setengah 6 pagi. Pada hari keempat, ia akan pergi tidur pukul 9 malam dan bangun tidur pukul 5:15 menit. Hari kelima, dia akan pergi tidur pukul 10:15 menit dan akan bangun tidur pukul 5:15 menit. Hari keenam, dia akan pergi tidur pukul 8:55 menit dan akan bangun tidur pukul 5 pagi. Di hari ketujuh, dia akan pergi tidur pukul 8:45 menit dan bangun tidur pukul 4:45 menit. Apa manfaat tidur cepat? Yang pertama, badan akan lebih segar. Yang kedua, bisa lebih fokus. Dan yang ketiga, wajah jadi lebih cerah. Kemudian apa yang harus dilakukan supaya cepat tidur? Yang pertama, masang alarm. Yang kedua, tidur lebih awal. Yang ketiga, menghentikan penggunaan handphone. Dan yang terakhir, mendengarkan lagu serta membuat tempat tidur yang nyaman. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya. Nah, setelah ini silakan. Kita apa namanya? Ulas sedikit ya. Jadi itu bisa kalian terapkan untuk segala bentuk perubahan yang ingin kamu lakukan. Misalkan tapi harus dimulai dari hal yang kecil ya. Pertama, buatlah kebiasaan itu yang terlihat. Misal mau memiliki minat baca buku yang baik, maka bukunya harus ditaruh di tempat yang terlihat setiap hari. Atau juga ini juga nanti kalian tuliskan rencananya ditaruh di dinding kamar yang memang kalian setiap hari lihat. Gitu ya. Terus yang kedua, buatlah kebiasaanmu itu menarik, gitu ya. Jadi kalau baca buku ya cari yang menurutmu menarik dulu, nggak harus dari yang kamu tidak sukai. Terus yang ketiga ya, terus buatlah kebiasaan itu mudah dilakukan. Artinya selain terlihat juga gampang diraih, cepat gitu ya. Terus beri juga reward seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, mungkin saya minta dong ada 1 atau 2 kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Karena kesimpulan ya terakhir dari Kesimpulan buat pelajaran BK hari ini, kesadaran itu, disiplin yang baik itu harusnya dari dalam diri sendiri. Jadi tahu kesadaran tanggung jawab diri sendiri. Karena biasanya kalau paksaan dari luar itu malah membuat semakin berontak gitu. Lalu supaya konsisten itu kita harus mulainya tuh dari hal-hal kecil dulu, biar nanti kan dari hal kecil menjadi hal besar. Jadi awalnya pelan-pelan dan akhirnya nanti jadi konsisten itu Pak. ya. Dan kuncinya adalah tadi reptilian brain. Ya, otak reptil kita akan defense, akan susah kita membangun kebiasaan ketika langsung tiba-tiba magik gitu ya. Makanya harus bertahap. Gitu ya. Oke, thank you, Prince. Ya. Intinya gitu ya. Jadi kebiasaan dibangun dari atomic habit. Biasakan ya, atomic habit itu kebiasaan bareng-bareng nggak mau 1, 2, 3.
Kembali. Terima kasih untuk hari ini. Kita next time di depan dari bahasan yang lebih menarik. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya mengganggu waktu istirahatmu dan selamat istirahat dan selamat melanjutkan aktivitas sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.